Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah, la ilaha illa huwa wa ilaihi nusyur. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita panjatkan puji syukur kepada Allah. Syukur kita karena hidayah yang senantiasa Allah berikan kepada kita. Bersyukur kita karena sekarang hingga saat ini Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa mengarungi kehidupan di bawah naungan hidayah dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tentunya bersyukur kita nikmat yang begitu banyak berlimpah Allah berikan kepada kita sampai saat ini. Tidak lupa pula kita berselawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Dengan salawat insya Allah kita akan mendapatkan syafaat. Dengan salawat insya Allah kita akan bersama sosok yang dimuliakan Allah, Nabi Muhammad. Dan dengan salawat insya Allah diberikan kepada kita surga jannah yang tentunya nikmat yang tiada tara yang Allah berikan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Baik, jamaah sekalian dimuliakan Allah, saya berharap jamaah sekalian senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kebugaran, diberikan nikmat yang berlimpah, terutama senantiasa istiqomah di jalan Allah, di dalam kebenaran. Pada pagi hari ini kita akan masuk dalam tadabbur surat Al-Baqarah ayat 143. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan takunu syuhada'a 'alan nas litakunu syuhada'a 'alan nas yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. Artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam umat yang adil dan umat pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Muhammad SAW menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dan kami Allah Subhanahu wa taala tidak menetapkan kiblat
yang menjadi kiblatmu sekarang, melainkan agar kami mengetahui supaya nyata siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh pemindahan kiblat itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan iman. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Ayat ini masih memberikan kepada kita terkait dengan alasan kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memindahkan kiblat. Yang pekan lalu sekilas kita bahas atau kita sampaikan terkait dengan kenapa kok dipindahkan kiblat umat Islam yang awalnya selama 16 bulan atau 17 bulan Nabi dan para sahabat sholat menghadap Baitul Maqdis, menghadap Palestina. Lalu Allah perintahkan untuk merubah haluan, mengganti haluan, mengarahkan kiblatnya ke Ka'bah Al-Mukarramah yang ada di Mekah. Nah, ini menjadi banyak pertanyaan ya dari orang Yahudi dan juga orang-orang musyrik, kenapa Muhammad dan juga umatnya memindahkan kiblat. Nampak di situ bagi mereka sesuatu yang aneh. Kiblat yang awalnya menghadap Baitul Maqdis dipindahkan ke Ka'bah Al-Mukarramah. Namun itu semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita dapatkan pada ayat yang akan kita bahas, yaitu ayat 143 surat Al-Baqarah. Di mana di sini kalau kita perhatikan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali ayatnya dengan firman-Nya, wa kadzalika ja'alnakum. Demikianlah kami, Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah menjadikan kamu umat Islam umat pilihan. Subhanallah, tentunya kita sebagai umat Nabi Muhammad termasuk juga sebagai umat yang dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya ini merupakan karunia yang sangat besar, merupakan anugerah yang harus kita syukuri. Setelah itu kita jaga, kita pelihara, dan kita istiqomah di dalam hidayah yang Allah berikan ini. Inilah pilihan. Inilah yang Allah berikan, Allah tetapkan yang tidak diberikan kepada umat lainnya. Seharusnya umat Islam bangga. Soalnya kita berbangga dengan apa yang Allah katakan di sini. Wa kadzalika ja'alnakum. Demikianlah kami jadikan kalian pilihan. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan dalam pilihan Allah Subhanahu itu ada yang diberikan secara umum, ada yang diberikan secara khusus. Nah, ini khususiyah. Ini cara khusus Allah berikan kepada umat tertentu. Tentunya Allah tidak pilih kepada umat tertentu kecuali atas kehendak Allah, kecuali karena kasih sayang Allah, kecuali karena Allah memang ingin memberikan cara spesial kepada umat yang telah Allah tetapkan. Siapa itu? Ya umat Nabi Muhammad SAW, ya, yang mudah-mudahan kita termasuk yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau kita perhatikan jalan manusia kita diberikan oleh Allah anugerahnya secara umum. Misalkan kalau kita dulu baru lahir ya, saat lahir kita, kata Nabi SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Seluruh manusia yang terlahir di muka bumi ini dalam kondisi fitrah, suci, bersih, tidak ada dosa. Nah, ini semua manusia, mau yang lahir dari orang tua Islam, mau yang lahir dari orang tua Yahudi, mau yang lahir dari orang tua Nasrani, mau yang lahir dari ya orang tua agama Buddha atau Hindu atau Konghucu dan sebagainya, manusia
yang awalnya dilahirkan ya, dalam kondisi fitrah. Semuanya Allah berikan demikian. Jadi fitrah. Sehingga ya, tentunya ketika anak bayi terlahir lalu meninggal, dia sudah menjadi orang yang akan dimasukkan ke dalam surga. Kenapa? Tidak ada dosa. Walaupun orang tuanya menganut agama Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu, Konghucu, dan sebagainya. Nah, ini bagian daripada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang umum, yang Allah berikan kepada siapa saja. Lalu setelah itu hari demi hari, menjadi minggu, terus menjadi bulan, menjadi tahun, maka manusia mulai ya menjadi anak-anak. Ya. Nah, di saat menjadi anak-anak pun Allah memberikan apa? Allah memberikan kepadanya hidayatul hissiyah. Allah berikan hidayah perasaan, petunjuk untuk bisa merasakan sesuatu. Oh, ini panas, ini dingin, ya. Ini tidak boleh, ya, karena akan menjadi sebab dia ya, sakit, kadang senang, kadang sedih, kadang bahagia, kadang menderita. Itu bagian daripada hidayah hissiyah yang Allah berikan juga kepada manusia, semuanya diberikan. Mau yang beriman, mau yang kafir, mau yang dari orang tua mukmin atau orang tua yang kafir, semuanya Allah berikan tentang hidayah hissiyah, petunjuk untuk bisa merasakan. Ya, kalau boleh dikatakan ada 4 panca indera, ya, 5 indera Allah berikan kepada manusia. Lalu juga selanjutnya ketika sudah beranjak lagi menjadi remaja, juga menjadi dewasa, maka Allah berikan hidayatul ilmiah, petunjuk ilmu pengetahuan. Ini juga tidak Allah berikan cara khusus kepada manusia khusus, tapi Allah berikan cara umum. Siapa saja dari umat manusia diberikan oleh Allah ilmu pengetahuan. Walaupun nanti dalam ilmu pengetahuan itu sesuai dengan ya usahanya, ya. Kan ada ilmu yang dicari, ada ilmu yang diberi. Yang dicari, yang diusahakan, yang diberi, yang Allah berikan. Secara khusus kepada orang-orang yang memang Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin ya, berikan kepadanya sesuatu yang lebih. Nah, tentunya secara umum juga Allah tidak memilih, tidak memilah ini ilmu hanya untuk umat Islam, ini ilmu hanya untuk orang kafir, tidak. Bebas Allah berikan. Allah tidak memilah-milah siapa yang berhak mendapatkan ilmu pengetahuan. Nah, ini sekali lagi juga umum. Jadi yang pertama fitrah umum, yang kedua hissiyah umum, terus ilmu juga umum. Baru setelah itu yang keempat ini yang khusus. Tidak Allah berikan kecuali kepada yang Allah kehendaki. Tidak Allah berikan kecuali yang Allah kehendaki. Siapa itu? Umat Islam. Diberikan oleh Allah hidayatul Islam. Hidayah yang dirinya manusia ini menganut ajaran Islam. Dan tentunya bersyukur pula ketika lahir orang tuanya muslim, sehingga nanti ketika dewasa dia menjadi sosok yang muslim pula. Tapi hakikatnya adalah ini hidayah al-khusus. Hidayah khusus, hidayah istimewa Allah berikan kepada yang memang Allah ingin istimewakan orang tersebut. Nah, tentunya ini yang harus kita rasakan pula. Kita sudah diberikan oleh Allah 3 hidayah umum, lalu Allah khususkan lagi dengan hidayatul Islam. Tapi ada yang kelima juga, yang lebih khusus lagi. Yang lebih khusus lagi Allah berikan kepada kita, yaitu hidayatul al-Islam wal istiqomah. Hidayah Islam dan istiqomah di dalam Islam. Istiqomah di dalam menjalankan syariat Islam. Istiqomah di dalam menegakkan ajaran-ajaran Islam. Dan istiqomah pula di dalam memperjuangkan risalatul Islam yang telah disampaikan oleh Rasul, oleh para sahabat, oleh para tabi'in, dan sampai kepada kita.
Sungguh banyak juga orang Muslim yang tidak suka dengan agama Islam. Sungguh ada orang yang telah diberikan hidayah berupa agama Islam, tapi agamanya sendiri dirongrong. Agama sendiri dijelek-jelekan. Penganut ajaran Islam pun dijelek-jelekan. Kadang dianggap teror, kadang dianggap radikal, kadang dianggap begitu banyak. Banyak seperti itu kan. Nah ini tentunya Allah tidak berikan kepada dia hidayatul khusus ya, khususiyah khos gitu kan, artinya hidayah yang lebih spesial karena dia menganut ajaran Islam tapi malah membenci ajaran Islam, membenci orang yang menganut ajaran Islam. Orang yang istiqomah dengan Islam dibenci. Sehingga banyak sekali ungkapan-ungkapan kata-kata yang menyudutkan ya, Islam itu sendiri atau juga umat Islam. Ini tentunya ya mudah-mudahan sekali lagi ya kita bersyukur ya, Allah berikan hidayatul Islam dan juga hidayatul istiqomah di dalam ajaran Islam. Ini harus kita jaga, harus kita syukuri, harus berusaha kita pelihara. Nah, karenanya Allah katakan apa? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian, kami pilih kalian. Kami telah menetapkan bahwa kalian adalah umat pilihan. Ya, umat pilihan di sini apa itu? Menjadi umat wasaton, ya, umat yang berada di pertengahan, umat yang adil. Nah, umat Islam itu umat yang adil sesungguhnya, umat yang tidak berat sebelah, la yamilu wala ila shimal, tidak ke kiri, tidak ke kanan, tidak ke kiri. Dia berada di tengah-tengah. Nah ini maksudnya apa? Bahwa umat Islam itu ya kalau di dalam ajaran yang lain kan ada orang ya yang begitu cenderung untuk meningkatkan spiritualismenya sementara dunia ditinggalkan. Ya, bahkan tidak menikah, gitu kan? Karena untuk menjadi pendeta atau menjadi rahib, ya, untuk menjadi orang yang dianggap ya pimpinan agama, maka dia melarang diri sendiri untuk menikah. Sehingga akhirnya ya, keagamaannya tinggi sementara dunia ditinggalkan. Padahal Allah tidak memberitakan hal tersebut. Atau juga di dalam agama lain demikian. Dan juga ada dalam satu agama yang cenderung kepada dunia. Bahkan juga cenderung lebih ya berat memisahkan antara agama dengan dunia. Dalam ungkapan ya orang Romawi itu disebutkan a'ti ma liqaisar liqaisar wa ma lillah lillah. Berikan haknya kaisar dan berikan pula haknya Allah. Tersendiri itu maksudnya. Jadi artinya bahwa kaisar itu yang menjalani pemerintahan, ya udah urusan pemerintahan dia. Gak ada urusan agama. Sementara malillah lillah itu urusan pastu, urusan pemuka agama, gak usah ngurusin pemerintah. Ya sekuler gitu kan, dipisahkan. Dan ini gak ada seperti itu. Dalam Islam tidak seperti itu. Apa yang diajarkan Islam menjadi umatan wasaton, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Bahwa di antara ya keadilan berada di pertengahan umat Islam adalah Allah perintahkan kepada kita untuk mencari ya, menuju kebahagiaan akhirat, tapi jangan lupakan dunia. Dunia tetap cari, dunia tetap capai. Bahwa inilah yang betul mencatat kita untuk menuju akhirat. Jangan sampai untuk menuju akhirat dunia dilupakan. Sehingga akhirnya dunia tidak dapat, akhirat bisa tidak dapat. Padahal dunia itu ladangnya kita untuk bisa menjadi orang yang berbahagia di akhirat. Caranya bagaimana? Tentunya dunia tetap kita jadikan sebagai sarana untuk mencari nafkah dan niatkan untuk ibadah, untuk bisa berinteraksi yang niat juga ibadah, terus juga untuk memakmurkan
bagaimana dunia ini bisa lebih semarak dengan ibadah kepada Allah, atau juga ya ketika mendapatkan nikmat tidak lupa pada Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Ini namanya adil gitu kan. Ini dalam urusan ya terkait dengan amal gitu kan. Jadi bukan melulu dengan mengurusi ibadah-ibadah ya, yang sifatnya ritual, tapi ibadah yang sifatnya non ritual yang hakikatnya itu merupakan aplikasi dari kehidupan dunia itu ditinggalkan. Jangan seperti Qarun juga. Kalau Qarun itu dunianya saja, akhirnya ditinggalkan. Didapat itu dunia, tapi akhirat dia tidak akui akan adanya akhirat. Ya kan? Bahkan juga jangan seperti Bal'am, kalau di zaman Fir'aun juga. Dia punya ilmu tapi lupa akhirat. Tidak mau menyeimbangkan ilmu dengan bagaimana bisa menundukkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau juga yang seperti Firaun yang punya kekuasaan tapi lupa kepada Allah, lupa bersyukur kepada Allah, bahkan dirinya merasa ya kuat sehingga mengklaim diri sebagai Tuhan. Ini berbahaya. Pemimpin yang tidak mau mendekatkan diri kepada Allah, bahkan justru menjauhkan diri atau dirinya ya membangkang dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini namanya ummatan wasaton. Tapi juga dijelaskan setelah itu, selain daripada umat wasaton seperti itu dan banyak lagi sebenarnya misal-misal contoh-contoh yang memberikan makna ya bahwa Allah telah memberikan khususiyah, memberikan keistimewaan tersendiri kepada umat Islam, yaitu dengan cara menjadikan sebagai ummatan wasaton. Yang kedua juga adalah litakunu syuhada 'alan nas, agar nanti umat Islam menjadi saksi. Menjadi siapa? Menjadi saksi umat yang lain. Bahwa umat Islam nanti menjadi saksi para nabi, para utusan Allah telah menjalankan risalahnya, menyampaikan risalahnya kepada umat-umat yang sebelumnya, umat sebelum Islam itu kan. Karena kelak nanti umat baik ya dari umat Nabi Nuh, Nabi Soleh, Nabi Hud, Nabi Lut, Nabi Ibrahim, dan semua nabi-nabi yang diutus sebelum Nabi Muhammad itu akan bersaksi di hadapan Allah bahwa mereka sudah menjalankan risalahnya. Namun ini ya manusia ya suka ngeyel ya. Namun di hadapan Allah, manusia yang telah diutus kepada mereka para nabi dan rasul tersebut yang telah menyatakan dirinya telah menjalankan risalah itu, mereka membantah. Tidak ada, ya mereka mengatakan, ya, seakan-akan begitu. Tidak ada risalah yang sampai kepada kami. Tidak ada nabi dan rasul yang sampai kepada kami. Dibantah itu. Tapi datanglah umat Nabi Muhammad, umat Islam. Bahwa umat Islam mengatakan, kami telah bersaksi bahwa Nabi Nuh telah menyampaikan risalahnya. Kami telah bersaksi Nabi Hud telah menyampaikan risalahnya. Kami telah bersaksi bahwa Nabi Soleh telah menjalankan risalahnya, dan semua Nabi disaksikan oleh umat Nabi Muhammad bahwa tugas mereka telah selesai, telah tertunaikan, risalahnya telah disampaikan. Ketika ada yang ingkar, dan kafir, itu urusan orang tersebut yang telah mengingkari. Kok bisa umat terakhir datang tapi menjadi saksi? Bagaimana caranya? Nah, caranya adalah dengan adanya Al-Quran. Al-Quran telah menceritakan semuanya. Dan kita percaya adanya Al-Quran, bahwa Al-Quran menceritakan kisah-kisah umat terdahulu, sejak Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam. Lalu akhirnya yakin kita bahwa ini adalah ya, kisah yang benar, kisah yang diceritakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita percaya, kita berusaha untuk ya menyampaikan kepada umat nanti bahwa semuanya telah tertunaikan. Risalah yang disampaikan oleh para nabi tidak ada yang ditinggalkan oleh ya para nabi tersebut, namun sudah selesai tuntas setuntas-tuntasnya akan risalah yang telah diperintahkan oleh Allah kepada mereka dan disampaikan oleh mereka kepada umatnya.
Dan selain itu pula, secara khusus lagi Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk menjadi pamungkas, menjadi saksi bagi para nabi yang telah diutus oleh Allah sebelum beliau. Wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Dan ya, jadilah Rasul Muhammad SAW atas kamu menjadi saksi. Maksudnya apa? Bahwa Nabi Muhammad telah bersaksi bahwa dirinya telah menyampaikan risalahnya dan disaksikan oleh umat Islam itu sendiri. Makanya saat Haji Wada, beliau menyampaikan risalah terakhirnya, lalu beliau mengatakan, Allahumma hal qad balagtu? Ya Allah, apakah aku sudah tunaikan semuanya? Maka ya, umat yang mendengar saat itu mengatakan, bala ya Rasulullah, qad ballagtar risalah wa addal amanah wa nasuhal ummah. Demikian ya Rasul, bahwa engkau telah menyampaikan, menunaikan risalah, menunaikan amanah, dan menasihati umat. Sudah selesai tugas Nabi, sehingga akhirnya Nabi nanti tidak ada beban bahwa sudah disaksikan oleh umat. Dan Nabi juga nanti akan menjadi saksi dari umat yang sebelum juga menjadi saksi atas umat sebelumnya. Nah, juga Nabi Muhammad menjadi saksi para nabi. Oh iya, benar, bahwa Nabi Nuh telah menyampaikan salahnya, begini. Oh iya, benar, Nabi Idris, Nabi Soleh, Nabi Hud, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Sulaiman, semuanya telah menyampaikan dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai saksi. Sehingga tidak ada yang bisa membantah. Walaupun Allah Maha tahu, Allah yang mengetahui semuanya, Allah pasti ya mengetahui apa yang dilakukan oleh nabi-nabi. Tapi ini adalah untuk sebagai bentuk penguatan, sebenarnya bukan penguatan juga, tapi agar manusia cara akal bahwa mereka tidak bisa membantah. Orang saksinya betul dari manusia sendiri, bukan dari Allah. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan balasan sesuai dengan proporsinya. Bagi yang baik akan diberikan ganjaran, bagi yang buruk akan diberikan balasan. Karenanya innallaha la yuzlimun nasa syai'an. Allah itu tidak menzalimi manusia sedikit pun. Apa yang Allah tetapkan itu berdasarkan apa yang memang sudah mereka lakukan sebelumnya. Balasan baik, ya alhamdulillah mereka karena berbuat baik, Allah berikan. Dan yang jahat juga demikian. Bagaimana caranya? Saksinya banyak. Saksinya adalah umat Islam, saksinya juga Nabi Muhammad SAW. Selain pula saksi yang pernah kita bahas ya, ada 5 saksi kan dalam kehidupan kita. Ada Allah Subhanahu sebagai saksi utama, ada malaikat juga yang terus menyaksikan kita, Raqib Atid, ya. Ada juga tangan anggota tubuh kita, ya, baik kulit, tangan, kaki, telinga, mata, semua menjadi saksi. Begitu pula ya, Allah menjadikan saksi atas tempat di mana kita tinggal. Bumi kita berpijak itu akan menjadi saksi. Rumah tempat kita tinggal akan menjadi saksi. Kursi yang kita jadikan untuk duduk juga akan menjadi saksi. Semuanya akan menjadi saksi atas perbuatan kita. Tentunya ini semua tidak bisa kita elakkan lagi. Kita tidak bisa mengatakan, oh nggak benar ini, nggak benar itu. Ya, sesungguhnya semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bagian daripada ya, khususiyah yang Allah berikan kepada umat Islam, dan insya Allah kita bagian daripada yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita hanya berhenti pada yang keempat ya. Ini saya ulang ya. Bahwa pertama Allah berikan ya hidayah fitrah yang umum, terus juga hidayah hissiyah yang umum kepada siapa saja, mukmin atau kafir, dan juga hidayah ilmu juga Allah berikan secara umum. Nah, yang keempat memang Allah berikan secara khusus. Ya, khusus pertama istilahnya yaitu hidayatul Islam. Alhamdulillah kita termasuk yang ada di dalamnya hidayatul Islam.
Tapi jangan sampai berhenti di sini nih. Ya, sampai hanya umumnya kita sebagai umat Islam, sebagai kaum muslimin, tapi kita berharap mendapatkan yang lebih spesifik lagi, yaitu ya kita berusaha untuk menegakkan ajaran Islam, memahami dengan baik ajaran Islam, mengamalkan ajaran Islam yang sebaik-baiknya, bukan seperti sebagian orang dia muslim tapi tidak menyukai soal muslim lainnya. Dia muslim tapi tidak mau menjalankan risalah ajaran Islam. Ya. Dia muslim tapi tidak suka dengan agama Islam itu sendiri. Kata-katanya suka menyakitkan, kata-katanya sudah memojokkan, fobi terhadap ajaran Islam dan sebagainya. Nah ini jangan sampai. Kita mohon kepada Allah ya, seperti yang telah dan selalu kita baca ya setiap hari 17 kali paling tidak, ihdinas shiratal mustaqim. Ini adalah permohonan kita agar Allah memberikan kepada kita hidayah al-istiqomah, petunjuk untuk bisa istiqomah di jalan Islam, di jalan kebenaran, lalu juga bisa menegakkan ajaran Islam, memperjuangkan ajaran Islam, sehingga bisa tegak di muka bumi. Dan tentunya kita punya tanggung jawab ya, akan ajaran Islam, sebagaimana ada ungkapan fi ayyi ardin tata'u wa anta mas'ulun an islamiha. Dimanapun kamu berpijak, di bumi manapun kamu injak, maka Islam itu tanggung jawab Anda di situ. Di mana kita tinggal? Di Mampang, ya, atau mungkin di Pondok Gede, atau mungkin di Pasar Minggu, atau mungkin di luar Jakarta. Di mana kita tinggal, maka Islam itu tanggung jawab kita. Bagaimana kita menegakkan ajaran Islam, bagaimana kita juga menyebarkan ajaran Islam, dan tentunya juga bagaimana kita menjalankan syariat Islam ya, sesuai dengan perintah Allah. Nah ini adalah sesuatu ya yang Allah berikan kepada kita dan harusnya kita bersyukur dan bersyukur. Allah berikan sesuatu yang khusus untuk kita semua, tidak diberikan kepada yang lainnya. Bayangkan ya, penduduk dunia ini sekarang berapa sih? Ada sekitar mungkin 6M ya, atau kurang lebih ya. Tapi yang muslim juga kurang lebihnya ada 1/4. Ya sekitar 1,5M atau 2M ya. Dibandingkan yang kafir, lebih banyak yang kafir. Yang tidak beriman lebih banyak. Nah tentunya ini bukan sesuatu yang biasa ya. Atau bukanlah sesuatu yang nggak istimewa. Itu kita katakan istimewa. Bayang kita termasuk yang 2M itu. Bahkan kalau dispesifikkan lagi, lebih kecil lagi, yang dari 2M ini juga mungkin yang istiqomah, yang berusaha untuk menegakkan ajaran Islam, menerapkan Islam dengan baik, itu sedikit. Jadi ya, setengahnya berkurang. Bisa tinggal 1M. Mungkin bagi kita banyak 1M, tapi kalau kita perhatikan dengan yang lain, yang tidak muslim atau yang biasa-biasa saja Islamnya, maka lebih sedikit lagi. Nah kalau kita termasuk di situ, Masya Allah, kita menjadi orang yang dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ibaratnya seperti ada syair lagu itu, kalau ada 1000 pejuang, maka akulah salah satunya. Kalau ada 100 pejuang, akulah salah satunya. Kalau ada 10 pejuang, akulah salah satunya. Kalau ada 1 pejuang, akulah itu. Nah itu artinya kita ingin menjadi orang yang memang dikhususkan, dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik. Baik, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan ujian kepada umat Islam yang saat itu tentunya kalau sekarang kita tinggal menjalankan saja. Yang ceritanya bahwa memang tadi ya di awal atau juga di pekan yang lalu sudah saya sampaikan terkait dengan Allah perintahkan untuk merubah haluan kiblat yang sudah dijalankan selama 1,5 tahun, lebih sedikit ya, yaitu bahwa umat Islam menghadap Baitul Maqdis, tapi Allah perintahkan untuk merubahnya ke Ka'bah Al-Mukarramah. Allah berfirman, "Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha." Yaitu bahwa tidaklah kami jadikan kiblat yang kamu sebelumnya lakukan,
kamu sebelumnya menghadap di saat sholat, setiap sholat, kecuali illa lina'lama, kecuali Allah ingin tahu. Nah, dengan apa yang kalian lakukan itu akan ingin tahu ini. Man yattabi'ur rasula, siapa yang begitu taat, begitu setia, mengikuti risalah, mengikuti Nabi SAW, yang memang beliau melakukan juga. Ketika ada perubahan, ikut nggak? Kan? Yang awalnya mungkin ikut, ya, karena awalnya memang tidak ada ya, risih bagi mereka sesuai dengan apa yang awalnya sudah dilakukan. Bahwa ya, Rasul SAW menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala bukan karena keinginan sendiri untuk menghadap kiblat Baitul Maqdis, yang tentunya ketika Rasul menghadap kiblat Baitul Maqdis ini, orang-orang Yahudi selalu melecehkan, selalu meremehkan. Mereka menganggap Muhammad sama seperti kita, sholatnya menghadap Baitul Maqdis. Muhammad tidak beda dengan kita, sholatnya tidak ya ke tempat lain kecuali ke Baitul Maqdis. Sehingga akhirnya ini ujian yang Allah berikan kepada Rasul. Rasul mentaati karena ini perintah Allah. Rasul taati. Nah sekarang siapa yang setia kepadanya? Itulah yang jadi ujian. Wa ma ja'alna qiblatan allati kunta 'alaiha, tidaklah kiblat yang sebelumnya kalian menghadapnya itu kecuali Allah ingin tahu, illa lina'lama may yattabi'ur rasula, siapa yang setia, siapa yang tetap ukuh ya, tetap teguh, tetap kuat dalam mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Walaupun ya, kaum Yahudi melecehkan, meremehkan, dan menganggap tidak ada bedanya kami dengan dia. Ini kita juga tentunya kalau dalam kehidupan sekarang, bagaimana kita melihat ya ketika ada orang yang menyudutkan Islam, ini untuk menuju kita illa lina'lama may yattabi'u al-Islam. Kalau misalkan ada tuduhan-tuduhan atau ada ya hal-hal yang kita tidak inginkan, lalu ada orang yang begitu, kayaknya gak enak juga ya menjadi muslim, jadi Islam ya. Kayak udahlah ya, paling tidak nggak usah perjuangkan lah gitu kan. Kalau misalkan dia tidak keluar dari Islam, ada juga mungkin yang keluar. Nah, ini hati-hati. Nah kebalikannya juga, selain daripada illa lina'lama may yattabi'ur rasula wa yanqalibu ala aqibai mimma yanqalibu ala aqibai. Dan juga ada orang yang membelot, ya. Yang awalnya dia sudah setia dengan Muhammad, atau kenapa menghadap kiblat Baitul Maqdis, gitu kan? Emang apa hubungannya, gitu kan? Itu banyak yang mungkin ada seperti itu. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa ini ujian ketika akhirnya Allah rubah. Allah rubah arah kiblat yang awalnya 17 bulan Nabi SAW menghadap Baitul Maqdis, tiba-tiba disuruh menghadap Ka'bah. Ini apa-apaan nih? Agama apaan ini? Ya. Kayak main-main itu kan? Apalagi lagi sholat ya, nggak ditunggu dulu kok. Ya. Dari sholat kan sholat zuhur ya, ada yang mengatakan sholat asar 2 rakaat menghadap Baitul Maqdis, tiba-tiba disuruh berubah menghadap Ka'bah. Akhirnya dirubah haluan, lalu mereka menjalankan, sementara yang tidak percaya atau imannya baru setengah-tengah mengatakan ya, Islam tidak konsisten, ya. Islam tidak istiqomah. Sebelumnya menghadap Baitul Maqdis, tapi kalau sekarang malah menghadap Ka'bah Al-Mukarramah. Ya. Akhirnya banyak yang membelot. Ketahuan di situ kan, wah ini mah imannya iman abal-abal, gitu kan? Imannya setengah-setengah. Ya. Kelihatan yang membelot. Padahal ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala, illa lina'lama may yattabi'ur rasul, kecuali Allah ingin tahu siapa yang tetap setia dengan Rasul, wa mimma yanqalibu ilaihi, daripada orang yang akhirnya membelot, menyimpang, tidak mau lagi mengikuti dan setia kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Wa in kana takbiratan illa alladziina hadawu illa 'alal ladziina hadawu. Ya memang berubah kiblat itu terasa berat. Tapi dia akan ringan bagi orang yang telah diberikan khususiyah, ya, diberikan hidayah. Ya. Masya Allah kan? Ini khususiyah lagi yang Allah berikan. Yaitu ketika hidayah sudah merasuk dalam hati dan jiwa, apapun yang terjadi, dia akan ringan melakukannya. Makanya tentunya kita bertanya-tanya, saat saya bertanya-tanya, kalau dalam berbuat baik kok kayaknya berat ya. Nah ini berarti iman kita belum begitu kukuh ya. Atau hidayah kita belum begitu baik. Nah mohonlah kepada Allah, ya Allah berikan hidayah kepada aku sehingga aku bisa ringan dalam melakukan apa saja yang kau perintahkan. Merasa nikmat dalam menjalankan syariat Islam. Merasa begitu puas dan juga begitu membutuhkan akan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sudah merasuk hidayah kita. Nah ini tentunya butuh usaha ya, terutama minta kepada Allah agar Allah menanamkan hidayah kepada kita. Walaupun secara umum selalu kita baca yaitu di surat Al-Fatihah yang tadi sudah saya bacakan, ihdinas siratal mustaqim. Ini adalah permintaan kita agar kita bisa istiqomah dan terus istiqomah di jalan hidayah, di jalan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, akan menjadi ringanlah ketika kita sudah tertanam dari kita hidayah yang baik, yang banyak, atau juga yang khusus, ya, tidak ada akan terasa sulit bagi kita untuk melakukannya, dan juga pasti kita akan selalu merindukan akan hidayah, merindukan akan ibadah, merindukan akan ketaatan, dan berbagai hal yang sesungguhnya semua itu tidaklah bisa dilakukan kecuali bagi yang memang memiliki hidayah yang lebih ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah juga mengingatkan dalam aktivitas kita, di mana di penghujung ayatnya Allah katakan, wa makanallahu liyudhi'a imanakum. Dan Allah tidak menyanyiakan iman kalian. Dan tafsir lainnya dikatakan kata iman itu a'malakum. Allah tidak akan menyanyiakan perbuatan kalian. Nah ini kalau secara khusus ya, sebagai sababun nuzul, sebab turun ayat adalah bahwa Allah ingin memberikan kebahagiaan, memberikan hiburan atau juga memberikan kepuasan kepada sahabat-sahabat yang dulu menghadap Baitul Maqdis saat awal-awal menjalankan syariat. Sehingga selama 17 bulan itu Allah tidak sia-siakan ibadah mereka. Allah berikan ganjaran, Allah berikan pahala kepada mereka yang beribadah walaupun menghadap Baitul Maqdis lalu berubah menghadap Ka'bah. Nah tentunya secara umum ayat ini bukan hanya pada saat itu diturunkan, tapi juga pada kehidupan umat manusia secara umum dan secara khusus kepada umat Islam, di mana Allah tidak akan menyanyiakan amal-amal umat Islam, amal-amal kita. Amal itu kan bisa dua. Pertama, dia sia-sia. Yang kedua, bisa diterima. Yang sia-sia adalah ketika amalnya tidak berlandaskan iman, tidak meniat karena Allah, atau tidak ya perbuatannya itu mengarahkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita lihat ayat, banyak sekali Allah menyebutkan bahwa iman, amal soleh selalu bersandingan. Iman sebagai landasan, amal sebagai aplikasi dari iman tersebut. Iman ketika tidak diiringi dengan amal soleh, maka tidak sempurna iman tersebut. Amal soleh tidak dilandasi iman, maka sia-sialah amal tersebut. Mau banyak apapun, sebanyak apapun, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu ada ya disebutkan dalam hadis, Aisyah bertanya kepada Rasul, bagaimana dengan si fulan? Kalau salah namanya Abdul bin Jad'an. Ya. Bagaimana si fulan ini? Di mana beliau orangnya baik,
bertetangga baik, ya, suka silaturahim, apakah dia akan mendapatkan balasan? Akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi, setiap perbuatan yang tidak dilandasi iman tidak akan diterima. Dia waktu itu belum mengikuti ajaran Islam, ya. Sehingga hanya ya tidak diterima, tidak diberikan. Pakai asal sia-sia di situ, sayang. Dan bahkan Allah gambarkan dengan haba'an mansura, seperti debu yang ditiup angin, ya. Blas gitu ya. Debu kalau ada di atas batu, debu itu ditiup angin, coba kemana itu? Akan bertebaran, ya. Atau nanti kelak juga orang-orang kafir itu akan nyesal. Mereka akan merasa tidak ada manfaatnya dalam bekerja, dalam beramal di dunia, karena semua hilang. Disebutkan kalau dalam surat Al-Furqan itu, kasarabin biqi'atin yahsabu zam'anu ma'a. Kelak amal-amal orang kafir itu akan sia-sia seperti fata morgana. Mungkin ya kita semua tahu lah bagaimana fata morgana, ya, di tengah terik matahari, terus kita lihat di kejauhan ada bayang-bayang air, kayak ya apa namanya, riak-riak air itu kelihatan, ya, kan? Padahal itu pantulan cahaya, ya. Tapi ketika didekati, ya sabuzum anu ma'a, ya. Ketika diduga itu adalah air yang bisa menghilangkan hausnya, tapi tidak tercapai, sia-sia, hampa ketika didekati. Nah, begitulah juga nanti amal orang kafir. Namun Allah Subhanahu wa taala ingin sampaikan kepada kita semua pada ayat ini bahwa amal kalian orang beriman, innallaha wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian, yang artinya amal kalian. Maka berbahagia kita, sedikit saja kita beramal akan beroleh pahala. Bagaimana kalau kita bisa lakukan secara banyak, ya, itu akan lebih banyak lagi pahala yang Allah berikan. Dan Allah ketika memberikan pahala itu tidak segan-segan untuk mengobralnya, artinya untuk terus memberikan bonus-bonusnya bagi siapa yang memang suka berbuat baik. Ada dua memang amal kebaikan. Yang pertama adalah kebaikan dari sisi dia berbuat tapi memberikan maslahah kepada orang. Nah, maka dia mendapatkan pahala dua kali. Yang pertama pahala dia berbuat, dan yang kedua adalah pahala dia memberikan manfaat kepada orang. Sehingga artinya dia mendapatkan pahala dua kali. Ya. Nah, yang kedua adalah ketika dia berbuat untuk diri sendiri, untuk pribadinya, dan pahalanya akan kembali kepada dirinya. Misalkan apa? Sholat itu untuk pribadi kita, pribadi masing-masing yang sholat, kan? Pahalanya untuk dirinya sendiri. Memang ada asalnya, ada pengaruhnya gitu kan, tapi lebih banyak pada pribadi. Nah, makanya dua-duanya bisa kita lakukan agar kita mendapatkan dua-duanya, atau nanti bisa dikatakan bisa terus mengalir dengan pahala yang kita dapatkan. Dalam surat Yasin Allah katakan apa? Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kullu syai'in fi imamin mubin. Bahwa kami, kata Allah SWT, yang menghidupkan yang mati. Yang tadi mati kami hidupkan lagi, kan? Dan wa naktubu ma qaddamu, dan kami tulis apa yang telah mereka lakukan. Wa atharahum, dan juga apa yang mereka tinggalkan, apa yang mereka wariskan, kan? Nah, ini namanya amal jariah, amal yang akan terus mengalir pahalanya, terus diberikan kepada yang telah berbuat dan diikuti oleh orang lain. Tentunya ketika kita beriman, itu adalah kebaikan, perlu kita amalkan, itu merupakan kebaikan. Bagi amal yang kita lakukan memberikan efek yang besar, memberikan pengaruh yang besar kepada orang lain, sehingga ketika orang lain itu mengikuti dan mengamalkan terus, maka apapun yang mereka lakukan, kita juga mendapatkan pahalanya.
pahala yang berbuat juga dapat, sementara dari hasil contoh yang telah kita berikan dilaksanakan oleh orang tersebut, kita pun mendapat pahala. Maka Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak menyanyiakan amal kalian wahai orang beriman. Dan ditutup ayat ini dengan innallaha binnasi laraufur rahim. Sesungguhnya Allah kepada manusia sangat berbelas kasih dan sangat menyayangi. Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya sangat memberikan kasih sayangnya kepada manusia. Ingin Allah menyelamatkan semuanya. Tapi seringkali manusia mengikuti hawa nafsunya. Bukan berarti ketika Allah pilih kita menjadi orang beriman lalu Allah tidak pilih yang lain sehingga mereka terperosok ya terus tidak mendapat hidayah. Bukan berarti Allah zalim di situ. Karena Allah juga akan memilih kepada orang yang punya kesungguhan, punya keinginan untuk mendapatkan, untuk terus ya menjalankan dan mengikuti serta menegakkan syariat Islam. Tapi ada orang yang ketika diberikan Islam dia tidak bangga. Orang yang diberikan Islam malah dia melecehkan ajaran Islam itu sendiri. Ada yang artinya ya mencemooh orang yang ingin mendekatkan ajaran Islam. Akhirnya lama-lama bisa ditutup oleh Allah. Ada juga yang ingkar memang yang sudah kafir memang. Bahkan dengan kekurangan juga mereka berusaha untuk mendiskreditkan Islam dan kaum muslimin. Karenanya dalam surat Al-Baqarah juga yang pernah kita bahas, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Fatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim bisyawa wa lahum 'adzabun 'adzim. Jadi orang kafir itu sama saja diberi peringatan atau tidak, mereka akan beriman. Kenapa? Karena sudah tertutup hati mereka. Kalau mereka tertutup, bahkan mata mereka juga sudah tertutup. Ya sudah, tidak akan mendapatkan hidayah lagi. Jadi bukan urusannya Allah yang zalim itu kan menutup, ya tidak memberikan hidayah, tapi justru ya manusia itu sendiri yang tidak mau mendekatkan diri untuk bisa menerima hidayah, membuka hati dan jiwa kita. Membuka hati dan jiwanya, gitu kan. Nah, jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ya yang bisa kita dapatkan yang tadabbur surat Al-Baqarah ayat 143. Intinya adalah di sini Allah memberikan keistimewaan kepada umat Islam. Ya, keistimewaan pertama adalah Allah jadikan ya hidayah secara khusus. Yang kedua, Allah jadikan umat Islam sebagai umatan wasaton, umat yang adil, tidak cenderung kepada kanan, tidak cenderung kepada kiri. Ya, mereka juga nanti akan menjadi saksi, kita akan menjadi saksi pada umat yang lalu ya, bahwa nabi di antara mereka sudah menyampaikan risalahnya, sebagaimana juga Nabi Muhammad akan menjadi saksi para nabi yang telah menunaikan tugasnya dengan baik ya. Dan juga bahwa Allah menetapkan sesuatu sesuai dengan kehendaknya, maka kita senantiasa mengikuti apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mungkin akan berat. Dan tentunya tidak akan berat kalau kita senantiasa berusaha untuk memahami dan juga menyadari bahwa ini merupakan ujian dari Allah, apakah kita setia tetap patuh dan tunduk pada perintah Allah atau malah justru membelot dari ajaran Islam. Dan semua itu kalau memang kita mau ya meyakini betul bahwa hidayah memang di tangan Allah. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, dan juga Allah tidak akan menyia-nyiakan amal-amal seorang yang beriman, senantiasa mengikuti ajaran Islam dan tentunya juga tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya kita pun merasakan akan kasih sayang Allah. Disinilah bentuk daripada cinta Allah Subhanahu wa taala, sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang kelak nantiasa diberikan petunjuk, diberikan ya, hidayah, dan juga diberikan komitmen untuk bisa menjalankan hidayah, menjalankan syariat dengan sebaik-baiknya. Terima kasih atas kehadirannya. Lebih kurang mohon maaf. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, selanjutnya silakan dari hadirin para hadirat Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan. Ustaz Sarifudin. Ya, Pak Umar. Ahlan. Ya, Ustaz Sarifudin ya. Alhamdulillah sehat. Nah, ini tadi ada yang mau ditanyakan nih Ustaz Sarifudin. Ya, betul. Soalnya ketinggalan tadi nih. Itu umatan wasatan tadi kajiannya Al-Baqarah ayat berapa ya? 143. 143. Ini kan satu ayat yang panjang ya. Ini ada yang mau ditanyakan juga tadi yang sudah sempat dijelaskan tentang surat Al-Qasas ayat 73 ya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wabtaghi fima ataqallah ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ini kita mendengar penjelasan-penjelasan para ustaz ya dalam ceramah-ceramah tentang bagaimana mensikapi kehidupan dunia itu bermacam-macam gitu. Ya. Ada yang memahami ya tentang masalah kehidupan dunia itu biar asal nggak lupa aja lah gitu. Seperti itu. Atau bagaimana ini ya? Gitu. Tapi ada juga yang menekankan ya ada keseimbangan gitu, ya ada keseimbangan artinya tidak boleh melupakan kehidupan akhir. Sebagaimana juga tidak boleh melupakan kehidupan dunia. Gitu. Nah ini sebenarnya bagaimana nih kalau antum kan tadi seimbang gitu, tapi yang kita dengar di masyarakat ya dalam ceramah-ceramah itu ya kalau masalah kehidupan dunia santai aja gitu, ya jalannya nggak usah terburu-buru gitu. Seperti orang mau ngambil gaji misalnya. Santai aja masalah dunia itu, yang penting asal nggak lupa aja lah gitu. Nah ini bagaimana nih Ustaz Sarifudin? Ingin mengetahui ini misalnya dari sisi bahasanya misalnya kan gitu. Ya gitu Ustaz Sarifudin. Ya kalau dilihat ya dari ayat tersebut kan Allah mengatakan wabtaghi ya dan carilah dan usahakanlah ya untuk mendapatkan ad-darul akhirah, tempat menuju akhirat ya, atau kebahagiaan di akhirat. Namun walatansa jangan lupakan ya bahwa kamu masih di dunia, di mana dunia itu adalah jalan menuju akhirat. Artinya ya dunia itu batu loncatan untuk akhirat. Sehingga dunia bisa kalian ambil, akhirat pun bisa kalian ambil. Atau juga kebalikannya, dunia kalian bisa jadikan untuk usaha, tapi akhirat pun mendapatkan hasilnya. Yang sering juga saya sampaikan kan bahwa dunia itu seperti orang dalam berdagang, kan? Dia punya usaha pasti ingin untung, ya. Tidak mungkin orang berdagang rugi. Sehingga ketika dia berdagang, ya nanti dia punya keuntungan yang besar. Nah begitulah dunia, jangan sampai dia berusaha untuk ya mendapatkan dunia tapi rugi di akhiratnya, gitu. Itu yang pertama, bahwa memang ketika kita hidup kita tidak mau rugi. Ya tentunya ruginya bukan hanya di dunia, ya, atau mungkin untungnya cuma di dunia, tapi untungnya di akhirat juga. Itu maksudnya ya. Yang kedua juga bahwa ya kita ini seperti sedang menanam, ya, seperti petani lah kan, disebut dengan darul mazro'ah, ya, tempat kita ya, bercocok tanam, ya, yang mana ya, ketika kita bercocok tanam pasti akan memetik nanti di kemudian hari. Nah, kemudian hari itu adalah akhirat. Nah, kita kembali di sini juga bahwa kenapa Allah awali dengan wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah, ya, dan carilah kalian apa yang telah Allah anugerahkan untuk akhirat. Bahwa Allah ingin sampaikan kepada kita
akhirat itu tujuan utama kita hidup, bukan dunia. Bukan awali dengan latansa dunia cuma wabtagil akhirah, enggak. Jadi akhirat itu Allah sebutkan itu untuk menunjukkan juga bahwa memang tujuan kita utamanya akhirat. Dunia ini hanya batu loncatan, ini hanya untuk cara Allah untuk memberikan ganjaran di akhirat yang sesuai. Nah, menarik juga ya, ada ungkapan ya di dan buat syair itu kan, bahwa Allah itu menciptakan manusia untuk diberikan surga atau diberikan kebahagiaan di akhirat. Maka jadikanlah Anda pantas untuk mendapatkannya ini. Jadi kita ini sebenarnya ditetapkan oleh Allah, diciptakan oleh Allah, yang kemudian hari akan mendapatkan bagian di akhirat. Maka sadarlah demikian itu ya. Lalu jadikanlah Anda pantas, kita ini pantas untuk mendapatkan itu. Tapi seringkali manusia lupa. Ya, apa alasannya Allah Subhanahu wa taala memberikan ini, mengatakan ini ya. Alasan tadi orang tersebut mengatakan bahwa kita memang adalah ingin di akhirat itu surga gitu kan. Karena Allah ciptakan kita pertama fitrah ya. Gak ada manusia yang lahir berdosa ya kan. Gak mungkin juga Allah menciptakan manusia untuk nanti dimasukkan ke dalam neraka, gak mungkin. Nah itu sebenarnya bagian daripada cara Allah ingin memberikan kebahagiaan dia diciptakan di dunia, lalu nanti akan ditempatkan di surga. Nah sementara dalam perjalanan dunianya manusia itu lupa, dan dia merasa ya belum pantas atau nggak pantas jadinya kan, atau juga nggak berhak untuk mendapatkan itu yang sudah ditentukan Allah. Kedua juga Allah utus para nabi, ya. Allah utus para rasul kan untuk membimbing manusia untuk mendapatkan itu. Pantas dia mendapatkan akhirat. Tapi kan banyak juga akhirnya yang tidak mengikuti, bahkan membangkang, membelot dari ajaran para nabi dan utusan Allah ya. Yang ketiga juga ada Al-Quran, kalau yang terakhir kan. Ya, Quran adalah petunjuk kita, walaupun nggak ada nabi, tapi kan ada warisan nabi kan. Ya, taraktu fikum amro ini kan. Jadi ya alasan kenapa Allah awal dengan akhirat ya, daripada dunia sebelumnya, nah setelahnya itu karena memang Allah ingin memberikan informasi bahwa hidup kita itu tujuannya akhirat. Bahkan ya di dalam makna Maliki Yaumiddin di surat Al-Fatihah juga itu kan hanya dipahami bahwa hidup kita harusnya orientasi akhirat. Maliki Yaumiddin. Hidup kita orientasi akhirat seharusnya ya. Karena di sanalah kita akan mendapatkan balasan. Kalau dunia, tentunya bagaimana kita, ya kalau tadi dikatakan santai, gitu kan, memang bisa santai-santai aja, gitu kan, atau juga jangan terlalu terburu-buru, betul juga. Ya, tapi jangan juga akhirnya dengan santai itu kita lupa dengan akhirat, ya, atau juga lupa bahwa hidup ini sebentar saja, ya. Lalu yang terlama adalah atau yang selama-lamanya akhirat. Jadi seimbang lah gitu kan. Kita dunia memang kita boleh ya senantiasa geluti, kita cari ya untuk mendapatkan kebahagiaan, tapi akhirat harus kita arahkan ya. Bagaimana caranya untuk mengarahkan kita untuk akhirat? Landasi semua amal itu dengan iman dan soleh, amal soleh. Apapun yang kita lakukan, mau jadi guru, mau jadi pengusaha, mau jadi pebisnis, jadi pegawai, menjadi apapun, ya haruslah jadikan itu untuk akhirat. Ya kalau paling minimal kan ketika kita berbuat baca Bismillah, ya, niatkan karena Allah. Semua apa yang kita lakukan akan menjadi ibadah kalau kita landasi dengan basmalah, baca Bismillah karena Allah. Kulli ibalin lam yubda bi basmalah bahwa abtar dalam hadis Nabi SAW, setiap perbuatan baik kalau tidak diawali dengan Bismillah maka akan terputus ya, dari keberkahannya atau dari pahala tidak akan dapat. Kita kan akan menjadi biasa, tapi akan menjadi ibadah kalau kita makan karena Allah dan baca Bismillah. Hidup pun biasa ya, kebiasaan, tapi akan menjadi ibadah kalau kita lalu iringi dengan doa dan aktivitas lain, semuanya akan bisa berarti di sisi Allah, akan menjadi pahala di sisi Allah kalau memang niatnya karena Allah Subhanahu wa taala itu. Wallahu alam, itu mungkin Pak Umar.
Ustaz. Ya. Ya. Baik, ada yang lain mungkin? Baik, jika tidak ada, kita cukupkan ya. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran Bapak dan sekalian. Insya Allah besok bisa hadir kembali dalam kajian Fawaid ya, Al-Quraniyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita istiqomah di jalan petunjuknya, hidayahnya, dan Allah senantiasa memberikan kepada kita dan yang berlipat ganda atas amal ibadah yang kita lakukan setiap hari. Setiap waktu yang kita lewati akan menjadi berarti dan bermakna. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wali walidina warhamhuma kama rabbawna shaghara. Allahumma ighfir lana wa ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafurqana min ba'dina farqan ma'suma. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma dafa'anna al-bala wal ghala wal fahsya wa ta'un wal fitan wal mihan ma zahara minha wa ma batana bi rahmatika ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi. Alhamdulillah, kita dengan doa kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Sarifudin.